Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Anissa dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2301111000145. Kali ini saya membawakan materi tentang teori asal mula negara. Teori asal mula negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori spekulatif yang isinya teori perjanjian masyarakat, teori teokratis, teori kekuatan, teori patriarkal, matriarkal, organis, alamiah. Yang kedua teori historis atau teori evolusionistis. Yang pertama teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa terbentuknya negara dikarenakan adanya perjanjian di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. 2. Teori ketuhanan, yaitu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seseorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Pelopor teori ini adalah antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Frederick Julius. Teori ketuhanan atau teokratis pada prinsipnya mengandung 3 pokok masalah. A. Negara itu dibentuk di bawah kuasa Tuhan. B. Kekuasaan seorang raja adalah atas pemberian Tuhan. C. Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan. 3. Teori kekuatan. Negara terbentuk dari penaklukan dan penduduk. Faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal utama yang menimbulkan negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan, dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara. 4. Teori patriarkal. Ayahlah yang berkuasa dalam keluarga, dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang semuanya dipimpin oleh ayah. Lambat laun keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal. Negara adalah perkelompokan beberapa suku. 5. Teori organis. Menurut teori organis, negara dianggap makhluk hidup. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. 6. Teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Yang ketujuh, teori alamiah. Dikemukakan oleh Aristoteles, negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru makhluk sosial, sehingga ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. Terakhir, teori historis, bahwa lembaga-lembaga sosial itu tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Saya telah menyampaikan teori asal mula negara. Saya Silvia Anissa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.